Sungguh bikin hati tersentuh. Pernyataan sangat mengejutkan pelatih Timnas Indonesia U17 usai gagal bawa Timnas melangkah ke 8 besar Piala Asia U17 dan gagal rebut tiket ke Piala Dunia U17. Mohon subscribe channel ini dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sungguh bikin hati tersentuh. Pernyataan sangat mengejutkan pelatih Timnas Indonesia U17 usai gagal bawa Timnas melangkah ke 8 besar Piala Asia U17 dan gagal rebut tiket ke Piala Dunia U17. Kurniawan Dwi Yulianto tidak mau anak asuhnya di Timnas Indonesia U17 terpuruk setelah gagal melangkah ke Piala Dunia U17 2026. Timnas Indonesia U17 gagal ke perempat final Piala Asia U17 2026. Dengan demikian, skuad Garuda Muda juga dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 2026. Kurniawan tidak mau anak asuhnya, yang masih berusia muda, ambruk mental setelah hasil pahit di Arab Saudi. Saya berharap mereka terus tumbuh berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya, kata Kurniawan setelah pertandingan. Mantan pemain Timnas Indonesia itu berharap Chico Jericho Yarangga dan kawan-kawan bisa tetap fokus dan konsentrasi menapaki karir hingga kelak bisa mengenakan jersey merah putih di level lanjut. Saya berpesan kepada mereka bahwa ini bukan akhir segalanya. Karir mereka masih panjang, terus berlatih, terus menjadi pemain profesional yang sejati, dan berharap mereka bisa tampil di tim nasional di level-level berikutnya, dan pada akhirnya bisa bermain di level timnas senior, tutur Kurniawan. Setelah melakoni 3 laga, Timnas Indonesia U17 hanya meraih 3 poin dari 1 kemenangan atas China. Selain itu, anak asuh Kurniawan kalah dari Qatar dan Jepang. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain dan karir mereka masih panjang, ujar pria yang punya panggilan Ade atau kurus itu. Indonesia menempati peringkat keempat atau juru kunci grup B. Selain karena kalah poin dari Jepang yang jadi juara grup, Indonesia juga kalah head-to-head jika dibandingkan China dan Qatar. Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 setelah takluk 1-3 dari Timnas U17 Jepang pada pertandingan terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City Training, Jeddah, Selasa waktu setempat. Kekalahan ini membuat Indonesia menempati posisi juru kunci grup B Piala Asia U17 2026 dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Tidak cukup untuk menempati posisi 2 teratas, demikian catatan AFC. Di sisi lain, Jepang melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus dipastikan tampil di Piala Dunia U17 karena menempati peringkat pertama klasmen akhir grup B dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Selain Jepang, grup B turut mengirimkan wakil lainnya dengan predikat peringkat kedua klasmen akhir yaitu Timnas U17 China yang berhasil mengalahkan Timnas U17 Qatar 2-0 di laga terakhir. Jepang langsung memperagakan permainan menyerang sejak laga dimulai dan langsung merepotkan lini pertahanan Indonesia, namun belum ada gol yang tercipta. Jepang sempat memiliki peluang melalui tembakan penyerang Eito Tataki, namun bola tendangannya masih melambung di atas mistar gawang Indonesia. Skuad Samurai Biru akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 28 lewat sontekan Ryoma Suyoneshi di depan gawang Indonesia sehingga skor berubah menjadi 1-0. Jepang kembali memberikan ancaman, kali ini lewat tendangan Rekuto Shiraugawa dari luar kotak penalti. Akan tetapi bola masih dapat dihalau kiper Indonesia Mike Rajasa. Pada sisa waktu babak pertama, Jepang terus menekan lini pertahanan Indonesia. Akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Jepang kembali menampilkan permainan menyerang dan sempat beberapa kali memberikan ancaman ke gawang Indonesia. Jepang berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit 58 lewat gol yang dicetak oleh Kapten Takeshi Wada setelah membobol gawang Indonesia. Meski tertinggal 2 gol, Indonesia dapat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui gol tendangan bebas yang dilepaskan Peresco pada menit 70. Jepang tidak tinggal diam dan kembali berhasil memperlebar keunggulan pada menit 72 melalui gol yang dicetak pemain pengganti Arata Okamoto
sehingga skor berubah menjadi 3-1. Pada waktu yang tersisa, Jepang tetap mendominasi, namun Indonesia tetap memberikan perlawanan untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan. Akan tetapi, hingga laga usai, skor 3-1 tetap bertahan. Di tengah kebuntuan upaya perdamaian di antara Amerika Serikat, AS, dan Iran yang berseteru sejak 28 Februari lalu, tim nasional Timnas Iran menunjukkan keteguhan tekadnya untuk tetap mengikuti gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 bertempat di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bagi Iran, gelaran Piala Dunia 2026 bukan hanya sekadar kompetisi, tapi juga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai panggung diplomasi track, untuk menunjukkan nilai-nilai sportivitas yang selalu dijunjung tinggi oleh bangsa Persia. Ada risiko yang potensial dihadapi oleh timnas Iran tersebut, tapi di sisi lain ada keuntungan diplomasi yang bisa dimaksimalkan. Olahraga merupakan salah satu instrumen diplomasi yang sudah digunakan sejak lama oleh negara-negara di dunia. Pertandingan olahraga menyuguhkan peluang untuk membangun dialog dan komunikasi secara lebih cair dibandingkan jalur-jalur diplomasi formal yang cenderung keras dan penuh intrik politik. Olahraga menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun bahkan meningkatkan citra negara di panggung global, mempromosikan nilai-nilai bersama, terutama sportivitas dan egalitarianisme, bahkan sebagai sarana resolusi konflik atau mekanisme mewujudkan perdamaian antar negara. Dengan keuntungan strategi sedemikian, maka tak heran kompetisi olahraga seperti Piala Dunia, Olimpiade, dan lainnya diburu oleh semua negara agar dapat berpartisipasi. Muatan diplomasi pada olahraga sejatinya dapat ditelusuri pada kerangka berpikir dalam studi hubungan internasional, terutama yang terkait dengan postur kekuatan negara. Pada 1980-an, ilmuwan politik dan hubungan internasional Joseph S. Nye Jr. memperkenalkan terminologi kekuatan lunak atau soft power. Dalam konsepsi Nye, kekuatan lunak adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi aktor lain, negara lain, agar melakukan apa yang diinginkannya melalui penggunaan daya tarik, budaya, nilai-nilai politik, serta kebijakan, bukan dengan instrumen kekerasan atau militer. Dalam dinamikanya, kekuatan lunak menjadi instrumen yang bersifat sinergis kolaboratif dengan kekuatan keras, hard power, dalam membentuk konsep smart power yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Labirin sejarah yang paling epik dan monumental bagaimana olahraga menjadi instrumen diplomasi yang sangat kuat dapat dilihat pada kasus diplomasi pingpong antara Tiongkok dan AS pada era 1971. Pada masa itu, tim tenis meja Amerika Serikat diundang ke Tiongkok untuk melakukan pertandingan tenis meja persahabatan sebagai upaya cooling down atas ketegangan hubungan kedua negara yang tercipta selama Perang Dingin. Peristiwa ini bermula ketika pemain AS, Glenn Cowan, tertinggal bas timnya. Cowan akhirnya memutuskan untuk menumpang bas tim Tiongkok di kejuaraan tenis meja dunia di Jepang. Di dalam bas, pemain bintang Tiongkok, Zhuang Zedong, menyapa Cowan dan memberinya hadiah. Pasca kejadian, Cowan menceritakan kejadian tersebut kepada media, sehingga mengundang perhatian dan simpati dunia internasional. Selanjutnya, pemerintah Tiongkok secara ofisial mengundang tim tenis meja AS untuk mengunjungi Tiongkok, sehingga menjadikan tim tenis meja AS sebagai delegasi AS pertama yang mengunjungi Tiongkok sejak 1949. Dalam dinamikanya, tim tenis meja Tiongkok melakukan kunjungan balasan ke Amerika Serikat pada 1972 yang menjadi fondasi vital bagi kerjasama strategis kedua negara. Diplomasi pingpong ini banyak disebut oleh kalangan di dunia sebagai bola kecil yang menggerakkan bola besar, menjadi titik masuk bagi kunjungan Presiden AS Richard Nixon pada 1972 yang mendorong terjadinya normalisasi hubungan antara AS dan Tiongkok dari level ketegangan konflik menuju persahabatan yang lebih hangat. Apa yang terjadi pada 5 dekade silam tersebut bisa saja terulang di benua Amerika, meskipun dalam sirkumstansi yang tidak sama persis. Kebijakan Trump yang membawa militer AS ke palagan peperangan di Timur Tengah adalah tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan aspirasi rakyat Amerika Serikat.
Penolakan rakyat Amerika Serikat terhadap peperangan termanifestasi secara telanjang dalam kasus demo No Kings yang terjadi di hampir seluruh negara bagian AS. Mereka menuntut Trump mengakhiri perang, bahkan dimakzulkan karena melanggar konstitusi AS. Artinya, dalam konteks Piala Dunia 2026 yang juga kemungkinan besar akan diikuti oleh Iran, publik AS dapat bersikap sebagai tuan rumah yang ramah bagi Iran, serta jernih memilah antara peristiwa politik dan peristiwa olahraga yang terpisah sama sekali. Sebaliknya bagi timnas Iran, sikap yang menjunjung tinggi sportivitas dan tidak bermusuhan terhadap publik AS dapat menjadi kanal alternatif yang mendukung perdamaian di antara kedua pihak yang diperjuangkan di meja dan bilik diplomasi saat ini. Pemerintah Iran sendiri secara jelas menyatakan bahwa timnas Iran akan tetap berpartisipasi di tengah konflik yang belum mereda di antara kedua negara.